Assalamualaikum pemirsa, saat ini Anda sedang bersama saya Ilmi Aliyah dalam Breaking News SPM AA TV. Pemirsa, Lasnas LMI Nasional melakukan kunjungan studi silaturahmi di Yayasan SPM AA Turi Lamongan, Jawa Timur. Kunjungan ini dilaksanakan pada Selasa lalu 24 Januari 2023. Berikut informasi selengkapnya di SPM AA TV. Sebanyak 43 anggota, staf dan direktur Lasnas Lembaga Manajemen Infak Nasional telah tiba di SPM AA Lamongan untuk melakukan studi silaturahmi bersama para pengurus Yayasan SPM AA. Kunjungan silaturahmi ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan resource raising, not fundraising di lembaga zakat. Rombongan didampingi langsung oleh Direktur Utama Lasnas LMI Agus Wicaksono, para pembina Yayasan SPM AA, Ibu Guru Hajah Masyrifah, Gus Haji Hafid Sugeng Koco Purnomo, Gus Haji Hosyin Koco Woro Brenggolo, dan Gus Haji Glory Islamik bersama jajaran staf pengurus lainnya menyambut baik kunjungan tersebut. Saat tiba di tempat tujuan, kegiatan kunjungan ini dimulai dengan ramah tamah di kediaman pembina Yayasan SPM AA, Gus Haji Hafid Sugeng Koco Purnomo. Setelah usai, dilanjut dengan keliling komplek pondok pesantren bersama para staf TPU dan disambut dengan iringan sholawat yang ditampilkan oleh tim sholawat santri SPM AA. Dalam wawancara tim SPM AA TV, Direktur Lasnas LMI Nasional tersebut menyampaikan bahwasanya banyak ilmu yang didapat dalam studi silaturahmi tersebut bersama para pembina dan pengurus Yayasan SPM AA. Sekaligus mendapat pengalaman baru yang berkaitan dengan mindset fundraising tersebut. Adapun anggota yang lain menyampaikan hal yang didapatkan dari kunjungan ini adalah ilmu tentang nilai kehidupan resource raising dan mindset yang berbeda di mana kepentingan umat dan bangsa lebih penting daripada kepentingan pribadi. Kunjungan silaturahmi ini berjalan dengan lancar hingga usai. Hingga kedepannya diharapkan Lasnas LMI dan Yayasan SPM AA dapat menjalin erat tali persaudaraan dan kebersamaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah kami hari ini diberikan kesempatan bersama rombongan kantor pusat LMI untuk ngaji di pesantren SPM AA. Alhamdulillah hari ini kami diterima oleh Bu Nyai Masrifah, kemudian Gus Hafid, Gus Naim, Gus Khosyin, dan juga yang datang dari jauh, Gus Glory. Alhamdulillah banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan oleh SPM AA, bagaimana berkontribusi lebih untuk masyarakat, kemudian memberikan sesuatu yang terbaik juga untuk umat. Dan yang paling berkesan bagi saya, semua ini dilakukan atas ikhtiar dan keyakinan kepada Allah SWT. Sehingga SPM AA memiliki konsep PGA, Pegawai Gaji Akhirat. Salah satunya yang menurut saya paling mind blowing adalah tentang resource raising, dimana itu mindset yang beda banget yang pada umumnya kita rasakan. Yang sehari-hari kita selalu mengedepankan fun atau duit gitu ya. Dan di sini kita dapat ilmu baru bahwa resource atau sumber daya yang lebih utama itu adalah resource-nya, bukan duitnya gitu. Tim SPM AA TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kabar duka disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang mengungkapkan salju abadi satu-satunya yang dimiliki Indonesia, yaitu gletser yang terdapat di puncak Gunung Jayawijaya, diprediksi akan menghilang pada tahun 2026. Berikut info selengkapnya di SPM AA TV. Lokasi Pegunungan Jayawijaya terletak di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia. Pegunungan Jayawijaya tersebut juga menjadi sumber tambang emas dan tembaga yang terbesar dan tertinggi di dunia oleh Freeport. Puncak Kertens atau Puncak Jaya adalah puncak gunung idaman para pendaki gunung, karena selain menjadi puncak tertinggi di Nusantara, juga merupakan salah satu seven summits, yaitu istilah untuk 7 puncak gunung tertinggi yang terdapat di setiap benua atau wilayah.
Salju terakhir yang kini berada di puncak sekitar Gunung Puncak Jaya, Papua tersebut terancam hilang pada 2026 akibat pemanasan global dan perubahan iklim termasuk El Nino. Data informasi dari BMKG mengungkapkan dalam tulisannya tersebut apabila situasi saat ini terus dibiarkan, maka kenaikan suhu di seluruh pulau utama di Indonesia dapat mencapai 4 derajat Celcius pada tahun 2100. 4 kali dibandingkan zaman pra-industri. Akibat kenaikan suhu ini pula tambahnya Puncak Jaya Wijaya di Papua yang pada tahun 2020 memiliki ketebalan es sebesar 31,49 meter. Di tahun 2026 mendatang diperkirakan es tersebut akan hilang sepenuhnya. Peningkatan suhu tersebut akan memicu terjadinya cuaca ekstrim dan anomali iklim yang semakin sering. Intensitasnya pun semakin kuat dengan durasi panjang. Hal ini tentu akan mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, tidak hanya bersifat material seperti infrastruktur, namun juga korban jiwa. Bencana hidrometeorologi di Indonesia semakin meningkat dan menjadi bencana dengan persentase terbesar, yaitu 95%. Selama tahun 2021 silam, bencana mencapai 5.402 kasus, yang notabene merupakan sebagai dampak perubahan iklim global. Secara global, berdasarkan laporan WMO tentang statistik bencana selama 50 tahun terakhir menunjukkan bahwa lebih dari 11.000 bencana terkait dengan cuaca, iklim, dan bahaya air antara tahun 1970 dan 2019 hampir sama dengan satu bencana per hari. Jumlah bencana telah meningkat 5 kali lipat dalam 50 tahun terakhir, dan biaya ekonomi melunjak. Hal itu diperkirakan akan terus berlanjut. Tim SPM AA TV melaporkan.